Masih di program Update Bisnis, selain di sektor pertanian, sektor peternakan juga menjadi daya tarik santri Ponpes Fathul Ulum Jombang untuk mengembangkan skillnya, mulai dari perawatan atau pemeliharaan hewan ternak hingga pembuatan pakaian ternak. Pesantren binaan Bank Indonesia ini juga membekali para santrinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti halnya pembuatan roti, melatih santri memunculkan jiwa entrepreneur sebagai bekal ketika sudah lulus nanti. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini di program Update Bisnis. Saya Pini Alatan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program berikutnya. Siapa bilang kalau santri hanya sibuk dengan kegiatan keagamaan atau pendidikan formal saja? Eits, tidak seperti itu Vergoso. Kalau kemarin kita sudah mengintip kegiatan santri Fathul Ulum Jombang berkebun di greenhouse, kali ini saya akan mengajak kalian melihat kesibukan para santri beternak, membuat pupuk, merawat tanaman, hingga membuat roti. Wah, pada penasaran kan? Makanya ikuti terus perjalanan saya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada, tahu nggak kalian saya berada di mana? Ini adalah peternakan kambing yang ada di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Nah, yang membedakan dengan pondok-pondok pesantren lainnya, kalau kita tahu ya, biasanya di pondok-pondok pesantren itu identik dengan belajar ilmu agama ataupun ilmu-ilmu formal. Namun yang membedakan di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang ini, para santri tidak hanya dituntut untuk bisa ilmu agama ataupun belajar secara formal, tapi para santri di sini juga dilatih untuk menjadi entrepreneur, salah satu di bidang peternakan ini ya. Jadi di sini kalau pemirsa lihat di belakang saya ini ada aktivitas para santri yang sedang ngasih makan ternak. Seperti apa kegiatannya? Terus ikuti terus perjalanan saya. Wah. Ini kalau kita lihat memang kambing, ini domba ya Mas ya? Iya, domba ya. Untuk domba sendiri ini ada berapa macam? Dan kalau yang ada di sini itu berbagai macam jenis, ada Dorper, Merino, lokalan, dan ada Texel. Oke. Kalau yang di depan saya ini apa Mas? Ini lokalan ini. Lokal ya. Ini umur berapa? Usia berapa ini? Ini usia 7 bulanan. Oh, 7 bulanan. Biasanya kalau panen itu usia berapa? Kalau panen minimal 3 bulan di kandang. Oke. Nah, untuk Merino ini ya pemirsa ya, ini jenis dombanya yang biasanya kita lihat kayak sundusit gitu, bener nggak ya? Ya. Jadi bulunya itu memang tebal banget ya. Di sini ada contohnya. Nah, kita akan coba memberi pakan. Nah, mana yang tebal ini ya? Yang ini. Oke. Ayo silahkan makan semuanya. Ini adalah contoh hasil perkawinan dari domba lokal dengan domba Dorper ya. Jadi ciri-cirinya karena kebetulan di sini untuk yang domba Dorper itu jantan semua dikawinkan dengan yang lokal, hasilnya ini ada corak hitamnya ya pemirsa di kepalanya ya. Jadi hasilnya ini semi-semi ya, antara lokal dengan Dorper gitu ya. Nah, oke, ini umurnya 1 minggu ya pemirsa ya. Lucu banget. Ini biasanya sampai umur berapa?
Kalau umur 2 bulan di Oke, udah lepas induk setelah 2 bulan dan kemudian ini akan dijual atau gimana? Kalau yang kan ini bedding itu fattening. Jadi kalau ini udah besar dimasukkan ke bedding. Buat isi pengemukan. Oke. Kegiatan santri nih ya, kalau kita tahu memang dia di sini di Pondok Pesantren Fathul Ulum tidak hanya dituntut untuk belajar ilmu agama ataupun ibadahnya juga jalan, tapi santri ini juga dituntut untuk bisa menjadi entrepreneurship. Nah, gitu ya. Ini kedepannya seperti itu. Ini apa aja kegiatannya di sini? Kalau malam ngaji, kalau siang di kandang. Waduh. Kalau malam ngaji pemirsa, tapi kalau siang di kandang. Ini kebetulan Mas siapa namanya tadi? Mas Hakim ini dari santri dari Lampung ya. Lampung. Sudah 1 tahun di sini dan ternyata Mas Hakim ini tertarik untuk nyantri ataupun mondok di Pondok Pesantren Fathul Ulum ini karena memang di sini pondok pesantrennya cukup berbeda ya, dan juga suka di dunia peternakan begitu. Selain pemberian makan pada ternak, di sini juga ada perawatan-perawatan kepada hewan ternak, kambing dan domba ya pemirsa ya. Ya ini pemberian vitamin. Biasanya diberikan setiap sebulan sekali untuk vitamin, dan kemudian terhadap kambing ataupun domba yang sakit ini juga akan disuntik ya dengan obat apa? Ini pakai obat Ivermectin untuk obat kulit. Oke, obat kulit ini karena ini ada kambing yang mungkin kena sakit penyakit kulit atau gatal-gatal. Oke, kita akan lihat seperti apa prosesnya. Untuk penyuntikannya berbeda dengan vitamin. Kalau vitamin itu di dalam daging, tapi kalau obat kulit ini di luarnya daging, di dalamnya kulit. Oke, tentunya ini juga sudah dapat bekal ya dari pondok pesantren ya. Ada penyuluhan juga yang biasanya ini diterima oleh para santri setiap 3 bulan sekali dari dinas kesehatan. Dokter hewan juga sering meninjau lokasi ini ya. Oke. Ini perlu dipegang dulu nih kayaknya ya biar gak gerak-gerak. Oke, sudah? Nah, Aman ya, cepat sembuh. Wah, seru ya nyantri sambil belajar beternak. Selain menambah wawasan, tentunya ini juga dapat mengupgrade skill para santri sebagai bekal, sehingga ketika sudah lulus nanti tidak kebingungan lagi. Mereka harus belajar menggunakan waktu 24 jam untuk 4 hal pokok. 1, ubudiyahnya. Baca jamaah, beritan, baca Al-Quran. Udah taklim baca alumnya, belajar. Ngaji, kemudian belajar di kelas, presentasi, berbagai macam. Bahkan kita sudah menggunakan teknologi. Pembelajarannya kita tetap menggunakan kaidah al-muhafadzatu ala qadim sholeh wal ahdu bil jadil aslah. Pertahankan tradisi, respon modernisasi. Sehingga anak di sini sudah mulai media pakai HP setorannya dan sebagainya. Saya kira itu ada manfaatnya. Yang penting anak didampingi. Toh mereka kalau keluar dari pondok juga pakai HP. Kalau mereka tidak dicerdaskan menggunakan itu yang bermanfaat, akhirnya hanya menjadi objek. Maka dari pondok mereka kita kasih waktu, kapan menggunakan HP-nya. Kita kasih tugas, apa tugas yang harus dikerjakannya. Dan dikasih ruangan sebagai pembatas. Pembiasan-pembiasan itu yang kita tanamkan ke anak-anak, sehingga mampu merespon modernisasi. Itu tetap ngajinya, kesalafannya tetap. Tradisi-tradisi salaf, riyadhah, puasa, jamaah, tetap kita pegang. Dan kesederhanaan. Dan kemandirian, kita ajarkan mereka tidak mandiri hanya di bidang mengatur waktu, mengatur keuangan dengan sistem. Mereka pakai uang yang harus digital, sehingga belanjanya pun bisa diawasi, dilimit dan sebagainya. Sehingga cuma 10.000 walaupun saldonya banyak tidak bisa menggunakan. Dalam rangka apa? Mengajari mereka memanage keuangan yang baik. Mandiri untuk mereka sendiri. Suatu saat kemudian ada program skill. Targetnya adalah mereka punya atau mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Itu kemudian lagi ada usaha-usaha yang ada di dalam pondok. Itu program yang kita jalankan di Pesantren Fathul Ulum. Istilahnya tadi mempertahankan tradisi, kemudian merespon modernisasi.
Setelah melihat tempat peternakan, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan pakan ternak yang dibuat sendiri oleh para santri Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Pakan ternak dibuat dari campuran beberapa bahan seperti rumput, kulit, dan ampas singkong yang kemudian difermentasi selama seminggu. Setelah itu pakan baru bisa diberikan pada hewan ternak. Oke pemirsa, kali ini saya akan mencoba membuat pakan ternak khusus kambing ataupun domba yang ada di Pondok Pesantren Fathul Ulum ini ya. Nah, untuk campuran dari pakan ini, ini akan difermentasi nanti. Ini ada rumput juga, ada rumput gajah ya jenisnya ya. Dan ini dicampur dengan ampas singkong dan juga kulit singkong, kemudian diaduk-aduk jadi satu dan kemudian dikasih cairan P4 ini untuk fermentasi. Nanti akan didiamkan selama 1 minggu di dalam drum ini. Setelah digiling ya, setelah digiling baru didiamin 1 minggu, baru ini nanti akan dikasihkan ke ternak. Oke. Oke, setelah dicampur, ini tadi sudah dikasih cairan fermentasi E4, cairannya akan difermentasi selama 1 minggu. Namun ini harus digiling dulu ya pemirsa ya, melalui mesin penggilingan. Wah, ini gilingnya sampai halus dan nanti semuanya akan bakal tercampur sebelum dimasukkan ke dalam drum selama 1 minggu, baru kemudian nanti hasil dari pakan ini akan dikasihkan ke ternak. Oke, setelah proses penggilingan selesai dengan menggunakan mesin alat penggiling ini pemirsa, saatnya sekarang kita pindahkan pakan yang sudah tercampur ini, dan ini akan difermentasi selama kurang lebih semingguan, ditaruh di dalam drum ini ya. Oke, setelah 1 minggu nanti ini kita akan buka dan kemudian ini sudah siap dibagikan kepada ternak. Mengunjungi peternakan sudah, bikin pakan ternak juga sudah. Sekarang saatnya saya mengajak kalian panen anggur, jambu, dan sayur. Kali ini saya ditemani Ibu Nyai binti Musyarofa yang juga sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Juga ya kalau kita tiap hari bisa panen anggur. Nah, karena di pesantren Fathul Ulum Jombang ini pemirsa tidak hanya fokus terhadap beberapa sektor bisnis saja seperti peternakan, budidaya cabai yang memang sudah menggunakan
metode IoT, Internet of Things. Namun kedepannya nanti ini akan lebih dikembangkan lagi, salah satunya budidaya anggur dan juga beberapa tanaman lainnya seperti jambu kristal, dan juga nantinya rencananya juga akan ada hidroponik di sini ya. Ini rencana kedepannya ini ya, karena kita tahu memang ini pesantren ya. Iya. Kalau kita tahu biasanya kan pesantren itu identik dengan santri yang mengaji ataupun sekolah formal-formal ya, kayak pada pesantren pada umumnya. Cuman kalau kita lihat memang di pesantren ini cukup berbeda. Ini mengembangkan beberapa sektor bisnis yang ini mungkin bisa jadi modal untuk para santri sendiri. Sebenarnya apa sih Bu tantangannya? Tantangannya itu dari santri sendiri, membangkitkan atau mindset bahwasanya ini akan bermanfaat untuk anak-anak di rumah nanti, itu yang sulit menggerakkan atau memobilisasi. Yang mana mobilisasi ini kalau mindsetnya sudah terbangun akan mudah, ini untuk diri saya sendiri, ini kebutuhan saya sendiri. Tapi kalau mindset ini belum terbentuk, maka sulit untuk menggerakkan. Dan alhamdulillah ini dari waktu ngaji atau dalam keadaan seperti ini, kerja bakti atau apa, kita senantiasa membangkitkan anak-anak mindsetnya ini. Baik, artinya santri dengan segala kesibukannya masih bisa membagi waktu ya Bu ya? Bisa, karena ini, di sini tuh harus ada 4 pilar ini. Baik. Satu, waktu untuk muasaroh, berorganisasi, bermasyarakat, waktu mengaji, waktu belajar, waktu ibadah dan bekerja. Ini harus ada berkesinambungan ini. Ada 4 ini yang diterapkan di sini. Dan kita pun juga punya namanya panca jiwa itu. Sabta jiwa. Apa aja? Di antaranya ya kemandirian pesantren, santri mandiri. Di antaranya ini. Jadi banyak nanti. Oke, luar biasa sekali ya. Ini biasanya kalau di universitas ini ada jurusannya sendiri Bu ya, ada agrotek gitu. Cuman kalau di pesantren ini sudah semuanya tersedia. Tinggal santri ini mungkin minat ke apa peternakan atau memang ke itu setiap gitu ya? Di sini kan ada pendidikannya setingkat kuliah sama wusto atau SMP sama SMA. Kuliah wusto. Ya. Yang wusto ini belum, nanti ada penjurusan nanti kalau sudah aliyah ya atau uliah itu anak-anak harus ngambil mana yang dia suka. Kemudian ada tafakuh fikih juga. Ini yang anak-anak yang memang lebih minat di pendidikan, di keilmuan kitab dan sebagainya. Yang anak-anak di trainer juga ada sendiri. Dari anak yang kuliah ini tadi yang tafakuh fikih itu ada setiap hari Rabu itu ada pendidikan life skill yang di situ sesuai minat dan bakat anak-anak. Ada yang di sablon, jahit, bordir, kemudian peternakan, pupuk, kemudian ada di perkebunan. Bakari juga katanya ya. Di sini juga ada proses produksi roti. Ini juga. Ini tapi masih tahap untuk bakari ini masih seperti itu. Ini kalau kita lihat memang kebun anggurnya cukup luas ya Bu ya. Tapi rencana kedepannya sebenarnya ini akan lebih dikembangkan lagi atau goalsnya nanti ini akan dijual di luar Bu? Insya Allah ya. Ini masih pelatihan, insya Allah pasti akan kita kembangkan di luar. Ini hanya untuk pelatihan anak-anak. Jadi di pondok itu sebenarnya hanya untuk melatih skill anak-anak. Nanti untuk pengembangannya nanti dengan di luar yang namanya sosiopreneurnya itu. Kalau di sini santripreneurnya, kalau di luar nanti sosiopreneur, nanti hubungannya dengan alumni. Jadi nanti alumni itu bisa mengembangkan. Kalau pesantrennya begini, saya juga bakal betah nih pemirsa. Semua tersedia, mau belajar beternak, berkebun, semuanya ada. Tentunya ini juga tidak lepas dari support Bank Indonesia yang turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM dan kemandirian pesantren. Jangan kemana-mana ya, tetap di program Jelajah Pesantren.
وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا Tadi kita sudah panen anggur juga sudah, dan sekarang kita panen jambu ya. Nah, lengkap sekali ya di Pondok Pesantren Fathul Ulum ini. Punya mungkin kita bisa agak geser sedikit Bunda ya. Waduh. Ini kita sedang berada di tengah-tengah perkebunan jambu air yang ada di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang, pemirsa ya. Selain anggur, jambu ada apa lagi Bunda? Ada cabai, jambu kristal, buah naga, ya. Sebenarnya untuk anak-anak sekarang itu yang terpenting itu bergerak, mengajar anak-anak bergerak. Karena untuk sekarang anak untuk bergerak itu sulit. Dan waktu bergerak itu mau ke kebun, mau ngambilin suket itu ya, itu atau mau apa ini pakai belongsong bungkus itu kan bergerak. Dan untuk anak sekarang kan sulit untuk mengajak bergerak ya. Lagi bergerak itu nanti anak-anak mendapatkan ilmunya. Ya, jadi ini yang disebut dengan istilah learning by doing gitu ya. Karena kalau kita di sekolah biasanya cuma dapat teori saja, tapi di pesantren ini juga selain dapat teori mungkin langsung di lapangan. Praktek di lapangan gitu ya Bu ya. Lebih banyak praktek di lapangan. Tapi rencananya sama Pak Amin mau dikembangkan di luar. Kita sekarang itu konsentrasinya untuk sewa-sewa tanah, beli-beli tanah untuk pengembangan. Kalau di sini skill itu tadi hanya untuk latihan anak-anak. Benar. Jadi untuk nilai ekonominya nanti di luar dengan alumni atau dengan masyarakat. Jadi sejauh ini masih dikonsumsi oleh warga sekitar dan juga anak-anak santri dalam ya. Ini yang disebut dengan istilah dari santri oleh santri. Keberkahan holistik. Dan untuk santri. Ya, keberkahan holistik itu tadi. Nah, seru kan nyantri sambil belajar jadi calon pengusaha sukses? Karena di pesantren ini, para santri tidak hanya dididik mandiri dalam berbagai hal, namun juga mandiri ekonomi, karena setiap usaha yang dilakukan akan ada sistem bagi hasil antara santri dan pesantren. Selain bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan juga peternakan, di pesantren Fathul Ulum Jombang ini juga mempunyai beberapa unit usaha pesantren, salah satunya rumah bakery atau tempat produksi pembuatan roti. Setiap santri bebas memilih sesuai dengan minat atau skill masing-masing. Ada yang suka di bidang pertanian, peternakan, sablon, bakery, dan bahkan ada juga yang suka menjahit. Wah, lengkap gak tuh? Namun, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui proses pembuatan roti yang dibuat langsung oleh para santri putri. Oke, kali ini saya mencoba untuk mixer adonan kue yang akan kita bikin, yakni brownies. Ini memang membutuhkan waktu beberapa menit ya, agar sampai adonan ini sampai mengembang dengan sempurna. Baru nanti kita akan panggang. Ini kita akan bikin yang versi panggang sama kukus ya. Oke, bedanya apa? Jadi kalau versi panggang itu bisa luarnya itu kering, dalamnya itu tetap. Kalau yang versi namanya kukus itu dia lembut dibuat. Tapi kalau dilihat dari proses pemasakan ini membutuhkan waktu berapa lama? Seluruhnya seluruhnya sekitar 40 menit. Oh, dibandingkan kukus sama oven lebih cepat mana? Lebih cepat oven ya. Oke, setelah adonan brownies ini tadi sudah mengembang, kemudian dicampur dengan lelehan coklat dan dikasih topping coklat dan keju ya. Maka saatnya sekarang
kita panggang, yang satunya, satu lagi kita kukus ya. Untuk proses pemanggangan sendiri memerlukan waktu kurang lebih 25 menit dan untuk kukus ini 35 menit ya. Oke, silakan kita taruh ya Mbak. Panas banget. Panas ya. Ini langsung ditaruh gini atau gimana? Posisinya gini. Posisinya enggak miring. Aduh, silakan. Aku mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai 25 menit. Nanti akan matang, langsung kita eksekusi, cicipi. Satu lagi kita masukkan ke dalam pengkukusan. Oke, kita masukin, ini kita tunggu panas sekali. Oke, setelah menunggu 35 menit untuk brownies yang dikukus dan 25 menit untuk brownies yang dipanggang, saatnya kita waktunya icip-icip pemirsa ya. Oke, kita ambil yang dipanggang, Pak Duro ya. Oke, kita ingin tahu ya bedanya brownies yang dipanggang sama yang dikukus ini seperti apa dari segi rasa ataupun teksturnya. Mungkin bisa ditaruh dulu di sini Mbak, ini gimana caranya? Oke kan, hati-hati karena ini agak panas. Oke, yang dikukus ini memang dari segi rasa sebenarnya tidak terlalu manis ya Mbak ya, udah pas sih menurut aku dan tidak bikin nek ya. Biasanya kalau yang terlalu manis itu kadang kita nek gitu ya, udah pas seperti apa takarannya sudah pas. Kita coba yang ini versi dipanggang atau coklat. Kalau yang dipanggang ini lebih garing gitu ya, lebih garing teksturnya. Kalau yang dikukus lebih lembut. Gorengnya atau bikinnya by pesanan aja atau memang sebenarnya udah rutinitas bikin, entah ada yang pesan atau enggak? Untuk bagian kayak brownies, cake itu bagian pesan saja. Oke, kalau yang bagian yang lain itu ada onde-onde, roti-roti lainnya, itu memang sudah setiap hari dibikin begitu ya, walaupun tidak ada pesanan karena di sini banyak santri yang biasanya datang untuk membeli roti-roti yang ada di tempat pembuatan roti. Ini apa namanya? Namanya Rumah Roti. Rumah Roti. Oke, terima kasih Mbak Duro telah menemani kita tim Jawa TV untuk kunjungan bikin roti di sini ya. Sukses terus, semangat terus ya, ngaji nyantri di pondok pesantren. Biar nanti ini kita udah keluar nih bisa jadi bekal juga ya, begitu ya. Oke, pemirsa cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan makan brownies ya. Roti yang diproduksi oleh para santri ini memang sementara masih untuk kalangan santri saja. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan dengan melihat peluang bisnis yang cukup menjanjikan ini, para santri akan terus berinovasi dan merambah market yang lebih luas lagi. Wah, lengkap sudah perjalanan kita kali ini pemirsa. Mulai dari beternak, berkebun, hingga membuat roti bersama para santri. Ya, kita berharap ya bakal banyak pesantren-pesantrenpreneur ke depannya untuk mencetak santripreneur yang akan turut berkontribusi untuk perekonomian Indonesia.